Seumpama biji sesat. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Harapan saya saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Dan kita tetap membahas satu tema, yaitu selaras dengan pikiran Kristus. Saudara kasih Tuhan, untuk selaras dengan pikiran Kristus itu harus terjadi dalam hidup kita. Karena dengan selaras itu kita akan bisa mengerti sesuatu yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna, sehingga kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita ini bisa mengalami tiga hal itu? Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian, saudaraku. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Ada satu bagian yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita, serupa dengan zaman ini. Tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikirmu, agar kamu membuktikan apa kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi dengan pikiran kita yang berubah, tidak serupa dengan dunia, tidak serupa dengan zaman ini, maka kita ini bisa mengerti apa yang disebut dengan sesuatu yang baik dari Elohim, sesuatu yang berkenan, bahkan sampai pada titik di mana kita mengalami yang disebut dengan sempurna. Kita ini hidup diberi Tuhan sesuatu yang luar biasa, yaitu pikiran kita, supaya kita ini bisa berkoneksi, bisa berhubungan dengan Tuhan. Di dalam otak kita ini ada yang disebut dengan pikiran. Artinya demikian, saudaraku. Kalau saudara kita otak ini hanya beratnya mungkin hanya 2% dari tubuh kita, dari berat tubuh kita. Berarti sangat terlalu kecil. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya katakan bahwa pikiran kita, otak kita ini seperti yang disebut dengan variabel kondensator yang bisa untuk mentuner, atau mungkin juga prosesor yang ada di dalam komputer, atau mungkin juga bagian di dalam TV, di mana channel-channel di mana kita bisa memilih gelombang. Dan pikiran kita inilah yang memampukan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Yaitu supaya diperbarui, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, pikiran kita ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara harus mengerti apa yang disebut dengan otak dan apa yang disebut dengan pikiran. Kalau di dalam bahasa komputernya atau mungkin bagian teknologinya dikatakan bahwa otak itu sepertinya hardware, tetapi pikiran itu software. Itu seperti itu, saudaraku. Hardware kita ini sesuatu, otak kita yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diselidiki. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, ada bagian yang sangat penting yang disebut dengan pikiran. Itu software. Pikiran kita itu menentukan di mana kita ini melangkah dalam perjalanan hidup kita. Nanti kita akan melihat bahwa pikiran itu begitu luar biasa. Lewat pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, setiap hidup kita, keputusan yang kita lakukan itu ada dalam pikiran kita, ada dalam otak kita ini. Jadi betapa pentingnya software yang kita install masuk dalam pikiran ini menentukan apa yang saudara kerjakan dan saudara lakukan. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Harusnya di mana kita diperbarui pikiran kita, diinstal sesuatu yang baik, diinstal sesuatu yang ilahi, supaya hidup kita juga keputusan kita adalah keputusan yang ilahi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita perlu menginstal pikiran kita dengan sesuatu yang ilahi. Kalau itu terjadi, maka tindakan kita pun akan menjadi yang ilahi. Sebagai contoh gini, kalau sudah punya komputer, itu hanya hardware-nya saja. Tetapi perlu diisi dengan yang disebut dengan software. Komputer yang sudah miliki tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang seenaknya. Saudara tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang buruk, kecuali sampai saudara menginstal sesuatu yang buruk masuk dalam komputer saudara, maka itu akan keluar di layar komputer. Jadi saudaraku yang Tuhan, perbaruilah pikiranmu supaya engkau ini bisa mengerti yang disebut dengan apa, saudaraku? Sesuatu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dari Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 4 yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Pikirannya
telah diinstal, telah dimasuki dengan ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar daripada Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti ngerti apa yang sudah install. Jadi saudaraku, apa yang saudara lakukan setiap hari, keputusan yang saudara buat dalam hidup ini, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, ada keputusan yang ada di dalam otak ini, yaitu pikiran kita. Betapa pentingnya pikiran kita ini diperbarui sesuai dengan yang disebut dengan gelombang dan frekuensi Tuhan. Supaya kita punya energi yang bisa menyentuh hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan, dan kita mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna yang dari Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan, kita besok akan melihat bahwa pikiran kita betul-betul harus diinstal sesuatu yang baik, harus diisi dengan sesuatu yang baik, supaya kita tidak dibutakan dengan ilah zaman ini. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan ilah zaman ini, maka saudara akan dibutakan, apalagi melihat, apalagi mendengar, pasti tindakan saudara sesuatu yang salah. Jadi dalam hidup ini, biarlah saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti ngerti apa yang harus kita lakukan. Besok kita sambung, dan biarlah hidup kita diisi pikiran kita dengan sesuatu yang mulia. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pikiran kami diisi dengan sesuatu yang ilahi, supaya tindakan kami boleh menghasilkan sesuatu yang baik, berkenan, dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.